Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Al-ayat. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama-sama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah, Ustaz Haji Pandu Swadara SSI MPD. Yang kita muliakan bersama-sama juga Mudir Ma'had Al-Multazam Tsani Kiai Haji Abdul Rashid LC MAG beserta jajaran. Yang kita muliakan juga bersama-sama kepala sekolah, kepala bagian, asatidz dan ustadzah yang sudah hadir bersama kita di Pondok Pesantren di Masjid As-Sahl pada siang hari ini, serta kepada seluruh wali santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 kelas 7 dan kelas 10 yang selalu kita muliakan, selalu kita hormati. Semoga senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita banggakan ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, yang kita selaku umatnya semoga diberikan syafaat sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini memandu acara pertemuan wali santri kelas 7 dan kelas 10 Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2. Mari sama-sama kita buka agenda pertemuan ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan tilawat Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh guru kita Ustaz Haji Anwaruddin Seri Al-Hafidh. Pada Yadi silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsiran diaturkan kepada Ustaz Haji Anwaruddin SPD Al-Hafidh. Semoga Ustaz yang membacakan kita yang dengan diberikan rahmat kemuliaan dari Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Mudir Muhammad Al-Mu'tazam II pada yang kita muliakan Kiai Haji Abdul Rashid Al-CMAG. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya jam segini itu lagi turun dan ngantuk. Tapi insya Allah tetap semangat ya. Kita ulangi kembali salamnya biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya muliakan, yang saya banggakan para wali santri kelas 7 maupun kelas 10. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah dengan niat mulia mengantarkan putra-putranya untuk mencari ilmu menjadi jalan buat kita dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dalam sebuah hadis disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi yang dimudahkan itu bukan hanya yang mencari ilmunya, tapi semua yang memberikan support dan dukungan, bahkan mengantarkan, apalagi Bapak Ibu juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengantarkan putra-putranya mencari ilmu. Maka insya Allah
Ya, kita niatkan karena Allah supaya itu menjadi jalan kita mudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan-rekan para asatidz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, setelah kita vakum untuk mengadakan pertemuan seperti ini kurang lebih 2 tahun, 2020 2021, 2 tahun ajaran kita tidak pernah bertemu bertatap muka seperti ini dengan kondisi yang santai, kondisi yang rileks. Santai banget, nggak tegang kan? Yang tegang yang berbicara di depan ini. Alhamdulillah kita patut bersyukur meskipun pandemi belum berakhir, tapi ya sudah kita jalani bersama-sama. Insya Allah atas izin Allah semuanya bisa kita lalui bersama-sama juga. Ya. Ini adalah pertemuan perdana pasca pandemi. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sarana kita lebih dekat lagi secara fisik maupun secara psikis. Secara hati kita bisa lebih dekat lagi. Karena bagaimana hati bisa lebih dekat kalau hanya berbicara lewat telepon, lewat Zoom. Kadang-kadang ekspresinya berbeda. Begitu telepon, nah ini orang yang telepon ini suaranya tinggi sedang marah atau emang begitu ya. Kalau orang Sumatera Utara memang begitu kan. Itu orang Sulawesi juga begitu. Nadanya biasanya tinggi. Tapi kalau kita bertatap muka, sehingga kita bisa melihat luar biasa di hadapan saya wajah-wajah surga insyaallah bin rabbal alamin. Sehingga kedekatan kita terbangun. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan diberkahi segala urusan segala hidup kita insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan yang pertama tentu kalimatut tauhid, ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang di Lojen Sumping kepada Bapak dan Ibu selaku wali santri yang hadir di Pondok Tercinta Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 ini, dan masih dalam suasana Lebaran. Mohon maaf ya, kita menentukan tanggal itu sudah jauh-jauh hari sebenarnya. Kehadiran itu tanggal 10 hari Ahad, tapi ternyata karena penentuan Idul Adha yang ternyata tepat juga hari Ahad, ini kita hanya geser sehari. Sebab kalau gesernya sepekan akan mengganggu santri lama yang liburnya sudah sebulan, dan orang tua tidak siap juga kalau liburnya diperpanjang. Ya tahu sendirilah gimana di rumah kondisi sekarang. Akhirnya dengan segala ya keterpaksaan kita sampaikan diundur cuma 1 hari. Itu pun ternyata tadinya saya mengira Senin itu atau hari ini itu masih libur. Ternyata di kantor-kantor pemerintahan sudah masuk gitu ya. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang harus cuti, dan atas ketidaknyamanan ini mohon maaf sekali lagi. Dan masih dalam suasana ibadah, saya ingin menyampaikan Idul Sa'id, Idul Adha Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, wa kullu 'amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan nilai takwa kita yang ditunjukkan dengan berkorban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah Bapak Ibu, rangkaian pelaksanaan Idul Kurban ini masih berlangsung karena tasyrik belum selesai. Hari ini memang tidak ada penyembelihan hewan kurban karena kita harus bertemu dengan Bapak Ibu dan putra-putranya semuanya.
insya Allah besok anak-anak yang sudah hadir di pesantren akan menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang menjadi amanah dari orang tua yang menitipkan ke pesantren. Jumlahnya sekaligus saya menyampaikan laporan yang menitipkan ada 110 mudhahi dengan konversi ke sapi 9 sapi dan kambing 41 kambing. Ya. Kemarin sudah kita awali di hari pertama untuk penyembelihan di hari raya, maksudnya itu 10 kambing, jadi masih tersisa 7 sapi karena 2 sapinya kita sebar ke masyarakat dan sekian kambing juga kita sebar ke masyarakat. Jadi besok insya Allah akan disaksikan oleh putra-putra kita 7 sapi dan 20 kambing seperti itu, dan mereka setelah itu akan nyantai bersama. Bagi bapak yang masih ingin menyaksikan itu silakan bertahan untuk tidak pulang dulu. Mungkin ingin membantu putra-putranya nyantai di sini, maka ya biar kita rame-rame. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya nanti saya tidurnya di mana? Tidurnya tentu tidak di asrama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya menyaksikan luar biasa kehadiran orang tua yang bukan hanya orang tua inti atau keluarga inti, tapi banyak juga yang mengantar. Oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf. Sejak pandemi kita memang tidak mengizinkan orang tua untuk masuk ke asrama, dan insya Allah semuanya lebih kondusif. Ya, tapi kita juga belum bisa menyediakan tempat yang representatif untuk bapak ibu beristirahat dan sebagainya. Tadi saya lihat yang di depan masjid, bahkan di taman depan rumah saya juga penuh dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk-duduk di sana. Mohon maaf, kondisi ternyata kita belum bisa menyediakan tempat yang memadai untuk sekian banyak orang. Jadi mohon dimaklum. Insya Allah 2 masjid ini ketika di sini ada pertemuan, masih ada Masjid Al-Huda, masih lama, yang bisa dipakai untuk tempat rehat, tempat istirahat oleh para pengunjung insya Allah ke depan. Dan seyogianya saya harus menyapa satu persatu. Tapi mohon maaf, meskipun banyak yang saya kenal wajah-wajahnya sebenarnya, ya, tidak bisa menyapa satu persatu, maka izinkan di forum ini atas nama pribadi saya menyapa semuanya. Ya, mohon maaf, insya Allah ke depan kita bisa berkomunikasi, berinteraksi langsung, face to face, ngobrol mata dan sebagainya, dipersilakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan atas nama yayasan, karena seharusnya ketua yayasan hadir bersama kita. Beliau ternyata dari pagi Allah uji dengan diare. Biasanya ini penyakit lebaran ya. Kalau lebaran banyak yang masuk, akhirnya Allah uji dengan sakit diare, jadi belum bisa hadir bersamai Bapak Ibu semuanya. Beliau hanya menyampaikan salam silaturahim kepada semuanya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan siapa personil atau struktur yang ada di yayasan. Sekilas mungkin saya mohon izin menyampaikan bahwa yayasan ini berdiri pada tahun 2002. Ya, pada tahun 2002 berdiri, dan bapak pendirinya adalah Kiai Haji Sahal Suhana SH, yang juga beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Jadi memang kalau ada yang bertanya apa sih bedanya Multazam dengan Husnul Khatimah, saya sampaikan satu bapak lain ibu. Ya, bapak pendirinya sama tapi induknya berbeda. Usul ke depan, kita ke ibu. Ya. Jadi kalau boleh
dikatakan adik kakak mangga. Beda usia kita 8 tahun dengan Yayasan Husnul Khotimah. Nah, beliau tahun 2002 dengan berbagai latar belakang kemudian mendirikan. Perbedaan yang paling menonjol adalah Husnul Khotimah itu yayasannya murni wakaf, jadi diserahkan sepenuhnya kepada umat. Sedangkan Al-Multazam yayasannya dikelola oleh keluarga. Jadi itu mungkin perbedaan yang mendasar di antara kedua lembaga. Selebihnya pengelolaan, struktur, manajemen, bahkan komunikasi, insya Allah tidak jauh beda. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2002 kita baru membuka STIT. Baru di 2003 itu pesantren berdiri dengan jumlah santri hanya sekitar 33 orang. Ya, 2003 saya sebagai pengajar ya, di tahun pertama juga membersamai mereka. Dulu luar biasa, kita yang jadi ngajar Quran, ngajar bahasa, jadi dari asrama ya, borongan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah berkembang di tahun 2019 jumlah santri kita sampai di angka 2.300. Tetapi pada Allah datanglah musibah global berupa pandemi. Ternyata ini juga dampaknya luar biasa, karena memang sisi ekonomi juga terdampak, sehingga tahun ini jumlah santri kita menyusut ke angka sekitar di SD Putra sekitar 900 sekian, di Putri juga angkanya kurang lebih sama ya. Tapi atas izin Allah juga saya sering menyampaikan bahwa ini adalah berkah dari Al-Quran. Di 2006 kita membuka lembaga tahfidz, dan 2017 itu resmi menjadi sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Dan sudah mengeluarkan satu angkatan alumni kemarin ini sudah, dan sekarang jumlah mahasiswa kita sekitar 300 sekian mahasiswa ya, putra dan putri untuk sekolah tinggi ilmu Al-Quran yang mayoritas mereka beasiswa dari sumbangan atau infak yang diberikan oleh bapak dan ibu semuanya ya. Dari santri-santri di SMP SMA ada yang menyampaikan subsidi silang untuk kegiatan sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Insya Allah ini akan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu perjalanan lembaga yayasan di usia ke-20 tahun ini seharusnya sudah mewujud menjadi seorang manusia, seorang pemuda yang sudah cukup matang. Tapi ternyata masih banyak hal yang perlu kita rapikan, kita perbaiki. Nah, di 2022 struktur kita ada pembina terdiri dari 5 orang. Bapak Haji Maman Kurman, Ibu Hajah Nikrimawati, itu ibunda kami. Kemudian putri-putrinya, Ibu Hajah Tita Eka Puspita, Ibu Hajah Titi Dwi Wulandari, dan Ibu Ali Hanifah. Kemudian pengawas ada 3 orang, Kiai Haji Qasasy Thajib sebagai ketua pengawas, kemudian anggotanya ada Bapak Haji Asep Saputra dan Bapak Haji Maman Suparman. Pengurus yayasan terdiri dari ketua adalah Bapak Haji Pandu Suwandana. Ini beliau adalah putra dari pendiri, ya, putra almarhum satu-satunya laki-laki yang putra beliau, didampingi oleh sekretaris Haji Wiranto, dan bendahara ada
Ustaz atau Bapak Miskadi SE. Kemudian pesantrennya karena ada dua, putra dan putri. Putra yang menanyakan kepada saya pribadi, kemudian di putri ada Kiai Haji Amin Nurhaini LC, kemudian di yayasan juga ada divisi perguruan tinggi, ada Ustaz Abdul Karim, kemudian ada bagian HRD Haji Badruddin, kemudian Litbang Kiai Haji Rahman Wasya LCMPD, kemudian bagian otonom Ustaz Juhani, dan bagian sarana ada Pak Eka Hidayat. Jadi struktur yayasan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin menyampaikan yang sering disampaikan almarhum dan juga yang sering kita sampaikan di pertemuan orang tua, bahwa suksesnya mengelola sebuah lembaga adalah ketika pola interaksi segitiga emas itu terjaga antara lembaga, orang tua, dan santri. Ya. Ini harus termasuk juga dengan masyarakat, harus terbangun secara harmoni, secara sinergi dan berkelanjutan supaya tidak ada sumbatan-sumbatan komunikasi. Nanti insya Allah segala hal yang berurusan dengan keuangan, biasanya urusannya dengan lembaga, dengan yayasan. Segala hal yang berurusan dengan pendidikan dan pembinaan santri itu silakan komunikasi dengan pesantren. Dan pihak yayasan juga menitipkan ini yang sering disampaikan di broadcast, juga sering kita baca. Ini juga dari beberapa pesantren termasuk di Gontor. Ketika kita mengantarkan anak-anak kita, setidaknya ada 5 hal yang harus kita miliki. Yang pertama harus sehat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pulang dari sini di perjalanan jangan ada yang menangis. Di jalan Sitaan tapi sampai di rumah, tolong di rumah juga diusahakan jangan ada yang menangis, karena biasanya kondisi psikologis orang tua itu akan tersambung dengan kondisi psikologis anak. Banyak cerita, saya banyak cerita dari orang tua. Pak Ustaz, ibu-ibu yang melapor ke saya, Pak Ustaz tahu nggak, pulang dari Kuningan itu saya bawa mobil dari Kuningan sampai Jakarta. Dan kenapa ibu bapaknya nggak bisa nyetir? Pas berangkat bapaknya nyetir, tapi pulang bapaknya sepanjang jalan nangis. Jadi kadang-kadang bukan ibunya ya, ibunya biasanya lebih tega, tapi bapaknya, karena mungkin kedekatan emosional dengan sang putra yang luar biasa sehingga terjadilah hal seperti ini. Tapi kalau tega ini harus kita miliki ketika kita ingin mengantarkan anak kita ke pesantren untuk mencari ilmu. Tadi ya, supaya kita juga mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan surga. Yang kedua ikhlas. Ya, otomatis itu yang harus kita terus upayakan. Yang ketiga, setelah kita mengikhlaskan, kita juga harus tawakal. Usaha sudah, mempersiapkan segala sesuatunya sudah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhtiar. Ya tentu ikhtiar ini salah satunya adalah tolong komunikasi dibangun secara yang baik ya, antara orang tua dengan anak, orang tua dengan pesantren. Jangan sampai segala informasi yang sampai dari anak itu langsung ditelan bulat-bulat bahasanya. Ada tabayun, ada cross check, ada cek and dicek ya. Silakan tabayun dengan pihak lembaga. Dan apapun kalau tidak resmi atas nama pesantren, bahwa abutar kalau tidak resmi maka itu tertolak. Maka kalau ingin lebih
buat lagi tanyakan apakah ini resmi dari pesantren. Kalau tidak, berarti biasanya anak-anak yang lebih canggih mencari celah untuk menyampaikan informasi ke orang tua. Yang terakhir adalah kepercayaan, trust yang sedang kita bangun. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, kepercayaan yang sudah terbangun menitipkan putra-putranya di Al-Multazam ini. Jazakumullahu khairan, tentunya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan tolong kepercayaannya juga terus kita asah, kita tumbuhkan, ya, kita kuatkan, karena perjalanan ini penuh dengan dinamika, penuh dengan lika dan likunya. Di awal terlihat manis, tapi di perjalanan ya biasa. Anak-anak bertemu dengan anak-anak, yang muncul adalah saling ledek, saling ini. Ada anak yang gak siap, nangis, orang tuanya menerimanya dengan yang namanya dengar anak nangis di pesantren, gimana tuh perasaan? Saya juga punya anak di pesantren misalnya. Pasti yang kebahagiaan sesuatu yang ya, akhirnya orang tua berurut, ya, menyampaikan ini dan itu sebagainya. Tolong ketika sudah dititipkan, percayakan kepada kami, insya Allah kami pun juga membuat kata tertib, membuat aturan itu untuk membingkai anak-anak kita supaya mereka on the track, ya, tetap di jalur yang baik, di jalur yang benar. Ketika mereka melakukan kesalahan, biarlah mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Itulah pelajaran yang harus kita tuturkan kepada putra-putra kita, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir ini menangis karena berpisah sementara dengan anak, berpisah sementara dengan anak kita yang menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada kita menangis sudah tua nanti, menangis karena anak kita lalai pada urusan akhirat. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak titipkan di pesantren gak lama kok, mungkin paling lama pun 6 tahun, gak akan lebih dari 6 tahun. Sejarahnya dalam Multazam baru 1 orang mungkin yang sampai 7 tahun di pesantren. Rata-rata semuanya 6 tahun ya di pesantren. 6 tahun, sementara bersama Bapak Ibu kan sudah dari kecil ya. Ya, sementara nanti kesananya juga akan kembali bersama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan usaha kita menahan diri, usaha kita ikhlas yang melepas anak-anak kita itu juga menjadi bagian dari amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu sekilas dari yayasan. Kemudian dari pesantrenan, biasanya tadi disampaikan ada lembar yang harus ditandatangani oleh orang tua. Ini bukan karena kami tidak percaya, tapi ini sebagai pengikat di antara kita. Karena dalam riwayat, dalam hadis disebutkan al-mu'minuna 'ala syurutihim, ya, bahwa orang mukmin itu harus melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, dalam perjalanannya untuk mengantisipasi dinamika-dinamika yang terjadi, sehingga kita akhirnya menulis surat pernyataan ini yang pada intinya siap mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di pesantren. Ya, silakan nanti diisi. Sekali lagi, ketika komunikasi kita lancar, insya Allah setiap permasalahan pasti bisa kita selesaikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya perlu kami sampaikan, tahun ini juga untuk kelas 7 ini menjadi tahun perdana penggunaan smart classroom. Apa itu smart classroom? Penggunaan teknologi. Karena sekarang zaman teknologi kita nggak bisa lari dari itu. Tadi saya bertemu dengan Pak Irfan, ya, lihatnya Haikal, ngobrol lah. Anak saya sulit Pak Ustaz, secara adab kurang. Mungkin kita melihatnya karena mindset kita di zaman generasi kita, tapi mereka di zaman generasi sekarang yang kita kenal dengan generasi Z, milenial itu sudah lewat. Ini generasi Z, dimana
Dulu mereka sudah tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Ya bagi mereka mungkin celoteh ke orang tua, ke orang yang lebih dewasa itu menjadi hal yang biasa. Nah kita hanya bisa memframing ya, memberikan frame, mengawal mereka selama tidak keluar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Insya Allah kita kawal pesantren ini. Paling itu yang bisa kita bisa. Sebab untuk berubah kembali ya, ingin seperti kita dulu itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil mungkin bahasanya seperti itu. Karena memang dunianya sudah berbeda. Maka akhirnya kita yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Maka itulah yang kemudian yang menjadi kajian kami setelah bertahun-tahun, dan kemudian aplikasinya sudah kita jalankan di SMA terlebih dahulu selama 2 tahun. Di SMA ini tahun ketiga, SMP ini tahun pertama. Ya, sehingga harapannya kecerdasan teknologi, ya sekarang kecerdasan itu kan bukan hanya kecerdasan intelektual, emosional, tapi kecerdasan digital. Kecerdasan digital anak-anak kita itu bisa tersalurkan melalui alat belajar. Jadi bukan, kita tidak menyebutnya iPad, tapi kita sebut dengan alat belajar. Mereka menyalurkannya melalui alat belajar itu sehingga mereka bisa lari lebih cepat. Kalau boleh berlari, boleh jujur, ya saya dan teman-teman yang di depan ini mungkin selangkah, 2 langkah, 10 langkah ketinggalan sama mereka. Bahkan ada cerita di sekolah tertentu, ada satu murid ya, dengan penggunaan alat belajar ini dia berhasil membobol nilai. Jadi nilai dia 2 kali. Akhirnya ketahuan juga ya. Ternyata sama pihak sekolah akhirnya direkrut untuk jadi membantu pihak sekolah membentengi dari hacker dari luar. Nah, anak-anak kita mungkin tinggalan jauh, tapi dengan harapannya dengan teknologi ini mereka bisa berlari, bisa berlari sehingga nanti ke depan mereka bukan hanya tampil di bidang agama, tapi bisa justru mengaplikasikan di teknologinya. Ya. Nah, insya Allah nanti secara ini seperti apa programnya dari kepala sekolah, baik SMP maupun SMA, untuk bisa sekilas menyampaikan gambarannya kepada kita semua. Namun karena ini terkait dengan pengadaan yang cukup besar, ya, sekali pengadaan harus mengadakan 500 iPad. Itu toko mana pun tidak ada angkatan pasti tidak satu. Hanya kita bekerja sama. Nah, kemungkinan kemarin terakhir promosinya baru di bulan Agustus akan unboxing ya, alat belajar. Sementara bulan Juli ini akan disampaikan secara satu arah, karena para asal itu sudah megang satu arah dulu, nanti baru 2 arahnya setelah mereka menerima. Jadi sekali lagi itulah kondisi anak-anak kita. Tapi kalau karena sudah difasilitasi alat belajar, Bapak Ibu jangan pernah ya menyelipkan alat komunikasi kepada anak atau menitip kepada SDM kami. Itu bahasa kaminya haram. Ya, haram 3 kali. Saking kirinya, karena kendalanya pasti ada di situ. Beberapa permasalahan muncul karena itu. Akhirnya kebijakan kita di aturan dan tata tertib itu, apabila tersita santri membawa ini, itu langsung kita hancurkan. Mohon izin. Ini berdasarkan kita pengalaman dari 15 tahun, 20 tahun ke belakang. Ya. Mohon diketahui oleh orang tua supaya dari awal itu paham ini aturannya. Jangan sampai ketika sudah terjadi dan dianjurkan protes kepada kami.
ada cerita yang lihat, benar nggak aturannya kalimatnya itu nih, saya kemudian baca lagi, oh ya kalau memang betul seperti itu ya kami terima. Intinya biasanya anak paling pasti jangan kalah dengan argumen anak. Ya, kasusnya biasanya di ujung-ujung di akhir. Dan ini supaya jadi catatan, di kelas akhir justru mereka bermasalah gara-gara HP. Padahal harusnya husnul khotimah ya, akhir-akhir itu bagus, tapi bermasalah. Alasannya, oh katanya bahwa dengar-dengar pihak sekolah akan mengizinkan, dengar-dengar baru dengar-dengar, akhirnya orang tua percaya kepada anak. Akhirnya anak diberikan fasilitas, padahal itu tidak ada. Jadi tolong juga dipahami supaya tidak jadi salah paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita menerapkan pola sama polanya, pola pembinaan dan pendidikan di Al-Multazam ini pola emas. Ya, jadi fokus garapan kita itu ada di 3 titik. M-nya supaya efektif, maka kita fokusnya di 3 titik. M-nya adalah masjid, A-nya adalah asrama, S-nya adalah sekolah. Kenapa nggak sekolah dulu? Ya susah, bukan emas. Tapi masjid menjadi hal yang pertama yang ada gitu. Jadi pengelolaan masjid seperti apa, nanti pengelolaan asrama seperti apa, pengelolaan sekolah seperti apa, sehingga inilah yang kemudian struktur kita tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi ada kepala, sekaligus saya perkenalkan, sekretaris pondok adalah Ustaz Adi Ramansyah, silakan berdiri. Ini yang ada di kantor membantu saya di sekretariat. Tim beliau yang jadi MC, Ustaz Didi Maedi, ada lagi Ustaz Arif ada. Oh, ada lagi. Saya menyampaikan struktur sampai kepala bagian saja. Kemudian kepala sekolah SMP Ustaz Heri Ramuja, silakan berdiri. Nah ini kepala sekolahnya, kelihatan Bu? Nanti beliau akan berbicara. Kemudian kepala sekolah SMA ada Ustaz Edi Munarto. Nah ini beliau. Kemudian di sekolah itu ada SMP SMA, maka di asrama atau di pembinaan juga ada SMP dan SMA. Jadi kepala bagian pembinaan SMPIT ada Ustaz Rizkillah Nasution. Silakan berdiri terkait dengan kedisiplinan, keasramaan, pengelolaan kegiatan di asrama beliau di SMP ya. SMA-nya siapa? SMA-nya Ustaz Yusuf Al-Faruq. Mohon maaf kita tidak hafal ya. Ustaz Yusuf Al-Faruq di SMA terkait dengan asrama dan kegiatan di asrama, pembinaan beliau. Kemudian ada di masjidnya untuk pengelolaan masjid itu, di sana ada Al-Quran, ada bahasa dan pengelolaan masjid secara keseluruhan. Kita tadinya terpisah, kita gabung, tapi digabung tapi kita pisah juga bingung. Tadinya Al-Quran dan bahasa itu masing-masing. Akhirnya kita berpikir supaya lebih efektif komunikasi dan koordinasi, maka Al-Quran dan bahasa digabung, tapi SMP dan SMA-nya dipisah. Jadi bagian Al-Quran dan bahasa SMP itu ada Ustaz Tobi Syukri Mahdiin. Jadi ini Pak, kalau Bapak lihat wajahnya sama lihat wajah Presiden kita akan mirip. Beliau bagian Al-Quran dan bahasa sekaligus membawahi DKM itu masjid, pengelolaan masjid Al-Huda yang masjid lama. SMP di sana semua, kegiatan SMP, Al-Qurannya, kegiatan bahasanya, semuanya pengelolaannya di masjid
muda istilahnya. Kemudian yang SMA di sini dikomandoi oleh Ustaz Amaluddin Haji Amaluddin seperti ini. Beliau yang tadi tilawah yang mengelola bagian Al-Quran dan bahasa SMA. Jadi tim kami di pesantren harapannya nanti Bapak Ibu komunikasi bisa fokus dan terpusat. Mereka juga teman-teman instruktur fokus yang mulai sampai SMP, yang mulai SMA juga di SMA. Maka kita buat zonasi ya, dari mulai Darunajah, kemudian di samping masjid ada Darussalam, di belakang kita ada Darul Hijrah, itu zona SMP dengan kelas SMP-nya di Darussalam. Nah, sedangkan Darul Irsyad yang sekarang kelas 10, setelahnya Darul Fikri, setelahnya lagi Darul Adrar, ini zona SMA. Di sini adalah zona SMA. Tapi sekolahnya yang jadi problem. Karena lokasi kita tidak muat di sini, akhirnya sekolah mereka terpisah keluar dari gerbang pesantren, gerbang asrama maksudnya di sana. Tapi insya Allah kita kelola sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa meminimalisir permasalahan yang sering muncul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan atas kepercayaannya. Jika pun ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan dengan kami, nanti insya Allah di grup juga ada nomor pusat informasi pesantren. Kalau bahasa di yang lain nomor pengaduan ada nomor. Mohon maaf, kami hanya di grup itu hanya searah untuk bukan kami tidak ingin menerima apapun ya. Silahkan biar semuanya terarah. Apapun yang disampaikan orang tua tentang kami, baik usulan, masukan, kritik, saran dan sebagainya, itu langsung bisa diterima oleh kami. Sebab kalau grupnya dibuka, usulannya masuk, kritikannya masuk, biasanya ramainya orang tua saja. Ya. Tapi kalau disampaikan kepada kami itu yang kami sangat harapkan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan evaluasi dan juga sebagai acuan perbaikan ke depan insyaallah. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada, saya yakin yang hadir di hadapan saya ini bukan orang-orang biasa, semua orang-orang yang luar biasa yang memiliki khibrah, memiliki pengalaman baik di dunia pendidikan maupun dunia yang lain, bukan dunia lain, maksudnya di bidang-bidang yang lain. Ya. Kami sangat berharap kalau kemudian bisa berkontribusi. Pak, saya di Telkom, saya punya usul terkait dengan jaringan di sini agak masalah. Bapak Ibu yang Telkomsel dan berharap ada sinyal. Rajanya di sini XL, baru tri, selebihnya ya mohon maaf. Misalkan seperti itu, mungkin bisa difasilitasi atau saya punya pengalaman di bidang penanganan santri yang bermasalah. Berbagilah dengan kami ilmu yang Bapak Ibu miliki sehingga mudah-mudahan juga bisa meringankan kami dalam menangani atau melaksanakan amanah membina putra-putra kita di pondok pesantren perguruan tinggi negeri. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak kita betul-betul diberikan kemudahan. Anak kita di pesantren, anak kita tentu harapannya menjadi anak yang soleh. Ya, apalagi yang punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Ketika sebelum pandemi, setiap tahunnya SMP kita yang selesai hafal 30 juz itu selalu naik dari 2, kemudian 4, 5. Datang pandemi turun lagi.
terakhir itu kemarin hanya 1 orang. SMP ya, SMA alhamdulillah. Terus sudah kita naik terakhir kemarin 9 orang putra yang menyelesaikan hafalan 30 juz. Meskipun mereka sudah punya modal sebelumnya dari dulu, tapi yang sama sekali dari mampu ada. Maka silahkan dimotivasi, disupport. Insyaallah Ustaz Aan Imaruddin Al-Hafiz dengan Ustaz Robi Syukri nanti akan mengawal mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh sekaligus hafiz. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa ya ajma'in. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi program perbaikan yang akan dimulai mungkin dari kepala sekolah SMA Tiga Multazam 2 pada kita hormati Ustaz Edi dan Bapak sekalian di sini. Kasih Amadin selaku pertemuan, para kepala bagian, kepala inti, para asatid serta ibu wali santri SMA dan SMP Multazam atau Pondok Pesantren Multazam 2 yang kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu acara dalam agenda pertemuan wali santri kelas 7 dan kelas 10 Pondok Pesantren Multazam 2 ini. Pertama-tama kita bersyukur karena kita bisa bertatap muka di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nilai silaturahmi kita semua dan banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat tabi'in, para keluarga beserta pengikutnya, semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, visi misi Al-Multazam sudah pada hafal ya, kecuali yang masih baru mungkin belum menghafal, tapi sudah pernah lihat minimal di brosur atau di di lingkungan Al-Multazam. Boleh disampaikan Bapak Ibu visi Al-Multazam apa? Qur'ani. Yang kedua, akhlak mulia. Yang ketiga, prestasi dan rehabilitasi. Itu yang visinya, dan visi itu pula yang diadopsi ataupun yang dibawakan oleh tim SMA Multazam ataupun yang dicoba diraih oleh seluruh bagian termasuk di SMA Multazam 2 Jakarta. Kami perkenalkan, nama saya Budi Tanto, kepala sekolah SMA Multazam 2 Jakarta. Sekolah kami ini baru masuk tahun keempat ini, jadi tahun 2009 baru diurus perizinannya, kemudian di tahun 2009 akhir baru turun izin operasionalnya, dan pada tahun 2022 ini kami baru meluluskan santri angkatan pertama ya untuk di SMA Multazam. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kurang lebih 30% santri yang diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan kita masih menunggu pengumuman dari jalur mandiri ataupun jalur yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu mudah-mudahan dari jalur mandiri ataupun jalur lainnya santri angkatan pertama sampai 16 bisa mendapatkan perguruan tinggi yang dicita-citakan. Selain itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kami punya punya slogan atau punya jargon the best ya, dalam mewujudkan visi Al-Multazam tadi ya. Visi Qur'ani, kemudian visi prestasi, terakhir berbahasa, akhlak mulia tadi. Kami memiliki slogan ya, the best adalah singkatan dari disiplin, beradab, elaborasi, T-nya elaborasi, kemudian S-nya semangat berprestasi, dan T-nya tuntas. Nah, dalam pencapaian visi misi tadi,
Tentu selain semangat menggunakan berbagai semangat slogan yang tadi kami berikan, juga kami mengadopsi kurikulum yang kalau dalam bahasa kami disebut kurikulum mikro ya. Kurikulum mikro itu singkatan I-nya intelijen, I-nya Quran, kemudian R-nya religius, kemudian A-nya agamis. Mudahnya kurikulum mikro ini adalah kolaborasi atau keterpaduan antara kurikulum kekhasan pesantren dengan kurikulum pendidikan atau kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Dan tahun ini di kelas 10 insya Allah kita mulai mengimplementasikan kurikulum pendidikan. Boleh disemangati karena dengan takbir bersama Allah kan? Ya, mohon doanya mudah-mudahan kami di SMA terutama di kelas 10 ini bisa mulai menjalankan implementasi kurikulum merdeka dengan menyeluruh ya, sehingga cita-cita tujuan pendidikan nasional bisa tercapai. Bapak Ibu, ya ini nilai yang akan dikembangkan di satuan pendidikan waktu di Satuan Pendidikan dan tentunya saya tidak sendiri dalam menjalankan amanah di SMA. Saya dibantu oleh dua wakil kepala sekolah, pertama dalam Wakasek bidang kurikulum, beliau Ustaz Arianto SPDI, maaf tidak bisa bersamai karena ada keperluan. Kemudian yang kedua Ustaz Denny Susanto selaku Wakasek bidang kurikulum, yaitu bidang kesiswaan. Beliau juga kebetulan tadi menurut sakit, menurut doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Nah kemudian di SMA juga kami dibantu oleh beberapa kepala urusan dan penanggung jawab kegiatan. Ada kepala urusan pimpinan konseling Ustaz Muhammad Asep Ahmad Sofyan, kemudian ada Ustaz Saiful Hadi selaku penanggung jawab Smart Classroom, kemudian ada juga penanggung jawab yang pramuka atau kaum pramuka Ustaz siapa? Fahmi Rohman. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf, mereka bapak-bapak yang tadi saya sebutkan tidak bisa bersamai karena masih ada keperluan. Dan di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa wali kelas yang tentunya ini harus dikenal oleh bapak-bapak Ibu. Wali santri kelas 10 ya, ada bersama kami. Yang pertama ada Ibu Siti Aisyah, insya Allah beliau wali kelas 10-3 ya. Ada Ibu Aisyah, Ibu Siti Aisyah ada? Silakan berdiri Ibu. Mana? Tadi ada. Baik, sepertinya sedang berkeluarga. Kemudian ada Ustazah Daryati atau panggilannya Ustazah Udara ada. Tadi juga saya lihat ada bersama-sama dengan kita. Silakan berdiri Udara. Di belakang ya. Oh ya. Nah tadi ada yang menginformasi terkait kehadiran ada Ustazah Yanti. Ini nanti menjadi wali kelas 10-1. Beliau kebetulan suaminya sedang terkena musibah. Mohon doanya mudah-mudahan segera dipulihkan. Nah selepas acara ini, insya Allah nanti kami akan share pembagian grup di kelas. Silakan bapak-bapak ibu bisa klik grup ataupun link grup WA yang nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan wali asrama ataupun wali kelas yang ada di sana. Dan insya Allah yang akan bergabung di grup termasuk dengan kami kepala sekolah, kemudian juga ada tim dari bimbingan konseling ya. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk perbedaan yang mendasar
kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah bahwa di kelas 10 ini belum ada jurusan ya. Jadi untuk peminatan ataupun pemilihan mata pelajaran ini nanti ya, mata pelajaran yang sifatnya pilihan nanti baru bisa diambil pada tahun kedua atau pada saat santri masuk ke kelas 11. Jadi mau dimaklum untuk awal-awal ini tidak ada penjurusan, tapi nanti Bapak Ibu akan banyak berkomunikasi dengan bagian atau dengan kepala urusan bimbingan muslim pada saat kenaikan siswa atau santri ke kelas 11. Barangkali itu saja bisa kami sampaikan. Nanti lebih lanjut ya, lebih jauhnya atau perkenalan yang lebih jauh bisa secara langsung atau bisa dari media sosial. Kita punya banyak media sosial, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram, Facebook ataupun media sosial lain SMA Al-Mu'tazam Bogor. Nah, media sosial Al-Mu'tazam ini ada banyak ya, ada media sosial yayasan, ada media sosialnya pondok pesantren, dan setiap bagian masuk SMA juga punya media sosialnya. Silakan bisa di-follow atau bisa diikuti masing-masing media sosialnya supaya kita tahu jalur-jalurnya Al-Mu'tazam ataupun informasi berkaitan dengan Al-Mu'tazam dengan menyeluruh. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton kami atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli shalatan ala biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh wali santri, Bapak Ibu, ayah bunda, Bumiabi yang luar biasa yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mohon izin kami sampaikan kembali ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung di lembaga pondok pesantren Al-Mu'tazam Bogor yang kita cintai, yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Al-Ma'had Al-Mu'tazam Sani Kiai Haji Abdul Rasyid Al-Siamage, serta seluruh rekan-rekan kepala bagian, para ini dan seluruh asatidz ustadzah yang saya hormati dan memuliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin menyampaikan sedikit dan sekilas tentang SMPT Al-Mu'tazam 2. Terkhusus akan coba kami gambarkan seperti apa program kedepannya, atau khususnya anak kita yang kelas 7 akan menjalankan beberapa program yang sudah kami siapkan. Sebelumnya yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Ibu Mahat bahwa perjalanan pondok ini adalah merupakan pengembangan dari Al-Mu'tazam 1 yang berada di Maliskidur. Seiring dengan perkembangan tersebut, sekolah pun berkembang menjadi 2. Kalau di sana hari ini khusus akhwat SMP Al-Mu'tazam, dan di sini dikhususkan untuk ikhwan. Alhamdulillah pada tahun 2016 SMPT Al-Mu'tazam 2 diperoleh izin operasional, dan sampai hari ini alhamdulillah kami sudah meluluskan 5 angkatan, yang kemudian angkatan pertama kami dan angkatan kedua hari ini mereka sudah menjadi mahasiswa dan berkontribusi di kampus-kampus yang berada di seluruh Indonesia. Yang pertama, izin memperkenalkan struktur yang berada di SMP Al-Mu'tazam 2, karena pribadi diamanahi di kepala sekolah dan
sekaligus saya memperkenalkan, kami dibantu oleh Bapak Kasih Kurikulum, yakni Ustaz Asep Nurudin SPD GR. Mohon berkenan berdiri. Beliau adalah yang membantu kami di bidang kurikulum. Kemudian kami juga dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustaz Rahmat Fauzi SPDI. Mohon berkenan berdiri. Oke. Kalau mata pelajarannya Ustaz Asep ini mengampu mata pelajaran IPA dan matematika, jadi orang eksak beliau Ustaz Asep. Sedangkan Ustaz Rahmat sendiri adalah basicnya syar'i, beliau serba bisa. Kemarin belajar fikih, tahun ini tafsir hadis, besok bahasa Arab, siap pakai. Jadi kombinasi antara sains dan syar'i ini kami berharap ada keseimbangan, adanya keterpaduan terhadap program-program di SMP IT Al-Mutazim 2. Kemudian Bapak Ibu, tadi 2016 kami diberikan izin operasional pada tahun 2018. Alhamdulillah atas izin Allah SMP IT Al-Mutazim 2 memperoleh predikat akreditasi dengan nilai A. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih bingung, kami di sekolah yang akreditasinya apa? Hari ini saya jawab, alhamdulillah kami memperoleh predikat A. Dan kalau jadi tahun ini terhitung 5 tahun dari tahun 2018, 2023 tahun depan, kami akan kembali menempuh proses akreditasi dan tentunya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari pemerintah. Kemudian di tahun ini kita akan bicara lebih mengerucut karena Bapak Ibu semua, anak-anak, ayah bunda semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirmahan bahwa kelas 7 pada tahun ini adalah serba perdana. Yang pertama, tahun ini kelas 7 adalah angkatan perdana yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana angkatan kakak kelas yang 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum yang lama. Satu sisi kami juga di tahun ini akan mengembangkan smart classroom perdana. Jadi anak-anak kita tahun ini sungguh sangat spesial sekali. Satu, perdana kurikulum merdeka. Yang kedua, perdana penggunaan alat belajar. Tadi SMA sudah disampaikan kalau kakak kelas kami SMA IT Al-Mutazim 2 sudah berjalan di tahun ketiga. Tentunya sudah sangat matang. Dan kami juga banyak belajar dari perjalanan SMA. Insya Allah tahun ini di SMP Al-Mutazim 2 anak atau putra-putra soleh Bapak Ibu semua akan menjadi angkatan perdana yang proses KBM-nya menggunakan alat bantu belajar. Dan ini akan menimbulkan sebuah tantangan tertentu. Dan kami mohon support dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan program Smart Classroom ini bisa berjalan dengan baik. Di program Smart Classroom sendiri kami sudah mempersiapkan kurang lebih 1 semester ke belakang. Jadi sebelum program ini bergulir, pelatihan-pelatihan, persiapan SDM, guru khususnya yang akan mengajar sudah kami siapkan. Dan alhamdulillah hari ini seluruh guru yang akan mengampu atau mengajar di kelas 7 semuanya sudah memperoleh predikat Apple Teacher. Jadi di Apple itu ada semacam ujian yang harus ditempuh untuk memperoleh predikat Apple Teacher. Artinya kalau sudah memperoleh predikat ini, teman-teman guru yang akan mengajar di kelas 7 insya Allah kondisinya sudah siap. Meskipun kalau belajar kami akan terus meningkatkan diri dan mengupgrade supaya kemudian tadi juga untuk menyampaikan bahwa anak-anak kita sesungguhnya sudah sangat lebih cerdas daripada kita semua.
Kalau guru kita ekonomi jangan-jangan anak kita tidak tertulis, bahkan tersirat saja, tapi kemampuan mereka melebihi kita semua. Maka untuk itu sekali lagi kami sudah menyiapkan tim Smart Classroom. Alhamdulillah semuanya sudah diperoleh predikat level 3. Kemudian di kelas 7 sendiri, selain KBM reguler, insya Allah KBM akan bergulir dari pukul 7.00. Jadi gambarannya setelah qiyamul lail, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian TTQ dan bahasa, kemudian break sebentar, sarapan, persiapan mandiri. Berangkat sekolah jam 7 sudah mulai KBM, dan KBM akan berakhir pukul 12.00. Jadi Bapak Ibu semua, kalau di kami di pondok agak menarik. Biasanya kalau KBM sedang berjalan, sholat zuhur kita ditempatkan waktunya sesuai pulangnya santri dan sholat pukul 12.00. Setelah KBM nanti anak-anak kegiatan lagi. KBM istirahat, makan siang, kemudian berkegiatan kembali. Kita sebut namanya ekstrakurikuler. Nanti saya jelaskan itu. Ekstrakurikuler isinya apa? Kemudian di dalam KBM sendiri tiap pekan atau tiap per 2 pekan kita ada program wali kelas. Program wali kelas ini sifatnya minimal pertemuan tiap 2 pekan. Jadi wali kelas wajib bertemu dengan anak-anaknya per 2 pekan, minimal nanya kabar. Apa kabarnya nanti? Atau anak-anak curhat biasanya. Bapak Ibu jangan kaget ya. Kalau kemudian nanti sandalnya hilang gitu, itu tinggal dihitung aja berapa semua. Nanti curhat ke wali kelas biasanya. Bapak Ibu, ini buku saya yang kemarin seperti ini, namanya ketika biasa dengan orang tua, kemudian ketemu wali kelas, maka disitulah kesempatan untuk wali kelas itu istilahnya apa? Masuk ngomong. Kelas 7 ini kan mesti banyak perjuangan. Dan di momen itu saya disini untuk memperkenalkan teman-teman wali kelas 7 yang akan membersamai putra-putra Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kelas 7A. Insya Allah wali kelasnya adalah Ibu Novi Rahmawati. Hadir? Ibu ya, Insya Allah karena ibu-ibu, Insya Allah keibuan. Enggak, kebapaan. Beliau sudah menikah dan mempunyai anak, sehingga kalau sudah punya anak sifat keibuannya lebih natural, sangat telaten. Kemudian beliau juga mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya kembali saya perkenalkan kelas 7B, yaitu Sada Ega Rahayu. Hadir? Jadi ibu-ibu. Nah, beliau sama sudah berkeluarga dan mempunyai anak, sehingga sifat keibuannya sangat terasa sekali. Beliau mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau kelas 7B ini komunikasi dengan usaha lega wajib berbahasa Inggris. Ya, bukan bahasa Inggris saja. Oke, kelas 7C ini yang menarik, yaitu wali kelasnya Ustaz Alfian. Nah, jadi mata pelajaran beliau adalah IPA terpadu, dan beliau lah yang akan kami amanahkan untuk menjadi PJ Smart Classroom. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaan apapun asal jangan minta uang berlebihan, bisa ditanyakan terkait Smart Classroom. Pak, kalau anak saya mau beli pen stylusnya model seperti apa ya, atau alat pelindungnya seperti apa, silakan konsultasikan dengan usaha terkait Smart Classroom. Karena beliau adalah yang bertanggung jawab untuk mengawal program Smart Classroom. Berikutnya kelas 7B adalah Ustaz Rian Ariana Putra. Nah ini kirim tertulisnya ya. Beliau mengaku mata pelajaran IPS, dan seluruh wali kelas ini adalah tim Smart Classroom yang tadi sudah memperoleh predikat level 3.
Baik, mulai dilanjutkan. Beberapa program penunjang anak kita, yang pertama adalah kita ada namanya literasi. Literasinya ada dua, atau bahkan ada tiga. Yang pertama literasi per kelas, biasanya kita menyebutnya mading, mana bikin karya tulis, kreativitas, kemudian ditempel di sebuah mading yang disediakan di sekolah. Ini sebagai upaya untuk menyalurkan bakat motivasi putra-putra kita semua. Berikutnya kita juga ada, ini yang menarik di SMP tahun 2002 adalah ada gengsi antar angkatan itu menulis buku. Kita menyebutnya literasi santri menulis. Setiap tahun dan setiap angkatan memiliki karya buku yang kemudian kita cetak di SBN. Dan ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Anak SMP di tengah kesibukan menghafal Al-Quran yang luar biasa, mufradat bahasa Arab Inggris yang harus terus dihafalkan, tapi mereka memiliki karya sebuah buku yang mereka tulis. Ini sebuah hal yang sangat penting. Berikutnya kita juga ada namanya study group. Study group ini untuk mewadahi anak-anak kita yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di mapel-mapel tertentu. Yang kami akomodir sampai hari ini adalah pertama matematika, IPA, IPS, kemudian bahasa Arab, dan PHI. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata di mata pelajaran ini kita himpun dari satu sesuai kelompoknya masing-masing dan kita buatkan. Kita sebut nama programnya adalah study group. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak sudah berbakat dari SD-nya, tolong informasikan ke kami dan akan kami himpun di program study group. Dari program ini menghasilkan prestasi Bapak Ibu yang luar biasa. Prestasi pada tahun ini kita ambil sampel beberapa saja. Kemudian kita lihat prestasinya. Nah ini sampel tahun ini. Dan anak-anak yang berprestasi biasanya kami upload atau kami share di grup-grup kelas atau di media sosial yang memiliki lembaga. Next. Nah ini sebuah penghargaan kami kepada para santri yang berprestasi. Kemudian di KBM juga kita mengenal ada program voting disebut dengan field trip. Biasanya field trip ini kita laksanakan sebagai sarana refreshing sekaligus belajar di dunia nyata. Dilaksanakan biasanya setelah ujian atau PTS. Nah kemudian di sini saya sampaikan beberapa jenis ekstrakurikuler yang sebenarnya sangat banyak. Beberapa saja. Yang pertama adalah pramuka. Di pramuka ini kita berharap anak-anak kita lahir dan tumbuh jiwa pramukanya. Kita sangat kenal betul pramuka seperti apa dia. Kemudian ada panahan. Panahan ini juga merupakan olahraga yang disunahkan oleh Muhammad SAW untuk diajarkan kepada putra-putra kita semua. Kemudian ada tenis meja. Ini salah satu kegiatan santri. Kemudian ada hadro. Hadro ini biasanya kita sebut band tepat. Nah ini sangat kental sekali di masa pesantren. Kemudian ada lagi kiroan. Kiroan tadi dibacakan bacaan itu salah satu bentuk yang dilaksanakan para santri. Dan untuk mengimbangi era kekinian, kita juga ada ekskul namanya robotika. Ini salah satu kegiatan ekskul robotika yang dilaksanakan para santri. Dan masih banyak lagi, kalau saya sampaikan bisa sangat panjang waktunya karena sangat terbatas. Mohon izin mungkin itu sebagai gambaran beberapa kegiatan ekskul. Dan terakhir, menurut saya akhir ini kegiatan bimbingan konseling. Jadi para santri kita selain belajar dan seterusnya, mereka juga berkesempatan untuk memiliki tempat mengembangkan diri. Ini mah curhat. Jadi kalau mengenai BK, jangan berasumsi yang datang ke BK itu masalah. Semuanya datang ke BK untuk kemudian kita gali potensi dan seterusnya.
BK ini ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya jamaah per kelas, atau bahkan Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi secara pribadi ke BK kami persilakan. Ustaz, kami itu punya ini sampai ke teman-teman BK kami, supaya kami punya informasi secara komprehensif. Oke, terakhir ini adalah gambaran lingkungan SMPT Al-Mu'tazamullah. Tadi kalau Bapak Ibu hadir dari Masjid Al-Muda belok kiri, itu di situlah wilayah anak-anak kita berkegiatan sekolah di SMPT. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa hormati, yang bisa kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Sekali lagi syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Modul Mahadar Al-Mu'tazamullah Ibn Haji Ma'ad Musyid dan seluruh santri yang muda yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangi, cintai, dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami dari bagian Al-Quran dan Bahasa ingin menyampaikan beberapa program keseharian ataupun tekanan ataupun bulanan yang nanti akan dilaksanakan yang dilakukan oleh putra Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami sampaikan dulu untuk struktur organigram di bagian Al-Quran dan Bahasa. Saya pribadi tadi sudah disampaikan yang mengenai di kepala bagian Al-Quran dan Bahasa SMA Al-Mu'tazamullah, dibantu dengan kepala unit Al-Quran Ustaz Imam Muslim Al-Hafiz, dibantu dengan kepala unit Bahasa Ustaz Audar, kemudian dibantu dengan kepala unit ibadah Ustaz Rasulullah. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk mempersiapkan waktu yang karena dari moderator menjadi 5 menit, sebenarnya pengen 50 menit. Baik, yang pertama kami sampaikan untuk kegiatan Al-Quran. Di dalam kegiatan Al-Quran ini ada beberapa poin yang mana kita akan melaksanakan kegiatan. Pertama, KTI. Apa itu KTI? Kegiatan tahsin tahfidz Al-Quran. Jadi nanti kalau ada salah satu di antara kita menanyakan bagaimana progres KTI-nya, apa itu KTI, maka sudah bisa menyampaikan. KTI adalah tahsin tahfidz Al-Quran. Untuk tahsin tahfidz Al-Quran, Bapak Ibu semuanya, kita pelaksanaannya ada 2 kali pelaksanaan dalam 1 hari, yaitu pada subuh sampai jam 5.45. Ya. Kemudian pada maghrib sampai isya. Nah, untuk KTI ini sendiri, ini perlu diinformasikan bahwa untuk kelas 7 dan kelas 10 di semester pertama nanti kita akan perdalami di tahsinnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena nanti kita akan ada plus-minus untuk anak Bapak Ibu semuanya, ya, itu bisa jadi langsung otomatis masuk program tahfidznya tanpa mengikuti program tahsinnya. Karena apa? Karena memang potensialnya mungkin yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya selain KTI, ya, ada kegiatan murojaah jamaah.
ada murojaah jamaah itu insyaallah pada salat asar. Sebelumnya mohon maaf tertinggal atau terlewat. Untuk TTQ itu kita kelompok Pak Ibu. Satu kelompoknya itu 10 orang akan dipegang oleh satu pembimbing atau dalam bahasa pondoknya musyrif Al-Qur'aniyah. Nah, insya Allah untuk tahun ini kita akan coba lebih intens komunikasi, menyampaikan progres, ya, progres daripada kegiatan TTQ ini kepada Bapak dan Ibu semuanya akan kami sampaikan tiap 2 pekan sekali. Jadi nanti akan ada yang menyampaikan, kita insya Allah sudah berkoordinasi dan bersinergi dengan bagian pembinaan. Nanti akan membantu kami untuk menyampaikan progres kegiatan tahfiz Al-Quran. Misalkan 1 pekan itu untuk yang tahfiz reguler atau tahfiz biasa itu 1 pekan minimal 2 halaman capaian hafalannya, ya, capaian hafalannya. Maka kalau 2 pekan itu 4 halaman. Nah, nanti kita sampaikan progresnya ke Bapak Ibu semuanya, ya, lewat WA insyaallah. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak tercapai misalkan dalam 1 pekan itu, ya, targetannya 2 halaman, hanya 1 halaman 8 baris misalkan. Nanti ada amalan pembina, ya, karantina ini akan kita laksanakan di malam minggunya setelah hari Sabtu. Dan yang karantina ini tidak diikut sertakan kegiatan sebelum menyelesaikan karantina itu sendiri. Dan ini sudah insyaallah sudah disepakati dengan bagian pembinaan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu untuk TTQ. Kemudian kedepannya insyaallah kita akan menggulirkan bagi santri yang sudah mencapai hafalan misalkan 1 juz dan kemudian mengujikan 1 kali dulu 1 juz, maka akan langsung diberikan sertifikat tanda sudah menyelesaikan dan mengujikan Al-Qur'an ini. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon supportnya, ya, bahwa di pondok kami untuk ujian Al-Qur'an ini, untuk ujian tahfiznya itu 1 kali duduk setengah juz, ya, bukan 1 juz. Lebih baik 1 juz itu, ya. Jadi nanti mohon support semuanya. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya ada kegiatan Mukhayyam Al-Qur'an. Mukhayyam Al-Qur'an ini biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan, dan ini sasarannya bagi santri yang memiliki kemampuan lebih dari rata-rata seperti itu. Tidak diwajibkan semua karena Mukhayyam ini dilaksanakan di luar pondok pesantren. Jadi untuk yang berminat biasanya kita sampaikan melalui angket, ya, maka kita akan akan menampung, ya, akan menampung untuk dijadikan peserta Mukhayyam Al-Qur'an, ya. Dan itu biasanya tidak mengganggu untuk kegiatan liburan. Tapi untuk tahun ini itu akan dijadikan sebagai dilaksanakan di waktu liburan, jadi tidak mengganggu pelajaran ataupun tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Baik, itu Bapak Ibu semuanya sudah 7 menit, baru TTQ aja. Kemudian berikutnya kegiatan bahasa, ya. Kegiatan bahasa itu ada kegiatan mufradat. Mufradat ini kita berikan setelah kegiatan TTQ pada subuh. Durasi waktunya hanya 15 menit, dan yang kami sampaikan untuk SMA itu 2 mufradat setiap pertemuannya, ya. Kemudian ada kegiatan muhadharah, ini kita laksanakan di hari Kamis pada sholat zuhur. Kemudian ada kegiatan muhadatsah
di hari Ahad pagi, ya. Ini setiap pekan. Kemudian ada kegiatan language camp khusus untuk SMP, ya. Dan ini dilaksanakan biasanya di liburan bulan Desember, di liburan bulan Desember. Nanti kita sosialisasikan kembali. Kemudian untuk kegiatan ibadah, ya, ada qiyamul lail baik berjamaah maupun secara individu. Kemudian sholat 5 waktu. Kemudian ada puasa Yaumul Bid, ya. Kemudian ada kajian kitab, ya. Kajian kitabnya ini adalah kitab Akhlaqul Banin dan kajian kitab fikih. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan, mengingat dibatas waktunya. Kalau ada yang ingin menyampaikan, silakan bisa menyampaikan. Syukran dan berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tembagapura Al-Mu'tazam II, Kiai Haji Abdul Rashid Garsia Maghrib beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santri yang sama-sama hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Mohon izin saya mewakili bagian pembinaan SMP maupun SMA. Untuk pertama kami ingin menyampaikan ta'aruf. Tadi saya pribadi Kepala Bagian Pembinaan bersama Rizky Nasution. Kemudian tadi Kepala Bagian Pembinaan SMA adalah Ustaz Yusuf Al-Taruh. Kami di sini sama-sama akan dibantu oleh tiga orang struktur kepala unit yang akan membingkai kegiatan di pembinaan santri. Yang pertama ada unit keasramaan, yang mana mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama bertemu walaupun mungkin belum sempat perkenalan. Untuk di SMP ada Ustaz Didi Suhadi, mohon berkenan untuk berdiri, Kepala Unit Keasramaan SMPT. Kemudian untuk di SMA ada Ustaz Fajar, silakan untuk berdiri. Unit yang kedua ada unit kedisiplinan yang insya Allah untuk di SMP diamanatkan kepada Ustaz Udin Solehudin, mohon berkenan untuk berdiri. Adapun untuk unit keasramaan SMA IT akan diamanahkan atau sudah diamanahkan kepada Ustaz Fatahillah Nasution. Mohon berkenan. Selanjutnya unit yang ketiga ada unit bina karakter. Untuk unit bina karakter SMA IT diamanahkan kepada Ustaz Jejen Zainal Abidin. Ada Ustaz Jejen? Pada Allah ada satu kendala, beliau bisa hadir di sini. Kemudian untuk unit bina karakter SMIT diamanahkan kepada Ustaz Yayat Hidayat. Mohon berkenan untuk berdiri. Baik, selanjutnya ini juga yang membuat Bapak Ibu mungkin penasaran ketika di asrama juga sulit ditemukan karena memang kita buat satu forum supaya Bapak Ibu bisa bertemu langsung, melihat langsung siapa yang akan menjadi wali asrama anak-anak soleh kita semua, ya. Kalau tadi beliau memang fokus untuk mendampingi proses perapihan barang-barang di asrama. Ya, untuk kelas 7A kita mulai dari kelas 7, insya Allah oleh Ustaz Muhammad Saiful Rahman, mohon berkenan untuk berdiri. Ini orangnya, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi lebih lanjut. Untuk kelas 7B ini spesial, ada 2 orang yang akan mendampingi karena beliau ada amanah lainnya, jadi insya Allah yang dua ini akan saling menguatkan, membantu di kelas 7B. Ada Ustaz Udari Sudari, silakan berdiri. Insya Allah gampang diingat, ciri khas spesinya berbeda dari kebanyakan yang dipakai. Dan Ustaz Udin Solehudin yang tadi juga diberi amanah sebagai unit kedisiplinan. Kemudian untuk kelas 7C diamanahkan kepada Ustaz Zam. Beliau ada di sebelah kanan, silakan berdiri Ustaz. Kemudian yang terakhir kelas 7D diamanahkan kepada Ustaz Dede Muhammad Jumur. Oh ya, alhamdulillah Ustaz Dede yang mengambil alih tanggung jawab untuk memonitor di asrama, jadi belum bisa hadir. Soalnya nanti bisa bertemu
mengarahkan kepada Ustaz Yayat Hidayat. Mohon berkenan untuk berdiri lagi. Kemudian kelas 10-2 diamanahkan kepada Ustaz Arif Nuryadin. Silakan berdiri Ustaz. Ini Ustaz Arif. Selanjutnya kelas 10-3 diamanahkan kepada Ustaz Farid sedang di asrama. Dan yang terakhir kelas 10-4 diamanahkan kepada Ustaz Gilang sedang di asrama juga. Itu perkenalan struktur. Kemudian kami ingin menyampaikan, memuaskan rasa penasaran Bapak Ibu yang tadi memang kita batasi untuk mengakses ke asrama. Ini visualisasi yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk gambaran yang bisa dilihat kurang lebih tata letak asrama di dalamnya seperti ini. Satu orang santri nanti akan bersama dengan 5 orang teman lainnya. Artinya satu kamar ada 6 orang. Kemudian ada 3 ranjang bersusun dan ada kamar mandi di dalam. Di tengah-tengah ini biasanya kita beri space untuk anak-anak melaksanakan kegiatan bersama, belajar maupun makan dan lain sebagainya. Itu mungkin sekilas untuk pengenalan struktur maupun balai asrama serta asrama. Untuk selanjutnya kita akan berkenalan lebih dekat dengan Bapak Ibu semua melalui grup komunikasi yang akan dibuat per kelasnya. Insya Allah di situ kita akan menjabarkan, memaparkan kegiatan-kegiatan pondok yang bisa diikuti oleh santri-santri semua. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang terhormat para hadirin dan hadirat, wabil khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Mudir Ma'had Al-Mu'tazam Ustadzina Syekhuna Haji Abdul Rashid Haji M.A.B. Wadallah Ibn Hayatid Wa nafa'ana bilulul amin. Yang terhormat para asatidz, para asatidzah Ma'had Al-Mu'tazam. Satu dan dua. Dan yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, para wali santri, bapak dan ibu yang datang jauh, ada yang dari luar Jakarta, luar pulau Jawa. Insya Allah Allah memuliakan dan Allah catat niatnya karena menuntut ilmu ke pondok pesantren Ma'had Al-Mu'tazam. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, mama saya datang kemari, dia itu sebenarnya belum tiga, berarti ada satu lagi datang dari MC untuk mewakili para wali santri. Saya ini tidak tahu mewakili atau tidak gitu ya, tapi ini datang gitu. Jadi dia saya sebenarnya kemari mau mengantarkan anak saya untuk ilmu di Ma'had Al-Mu'tazam. Ini pertama. Yang kedua, saya juga ingin menuntut ilmu karena saya tahu hari ini ada orang tua gitu ya. Hari ini saya juga dapat ilmu dari Kiai Haji Abdul Rashid, alhamdulillah. Yang kemudian yang ketiga, saya ini silaturahim. Jadi hari ini saya juga sudah ketemu beberapa teman dari Depok, dari Bekasi, dari insya Allah nanti akan bertambah lagi. Jadi niat itu saya ingatkan dari rumah. Ditambah lagi sebelum menyampaikan ini perwakilan dari santri. Jadi tadi sudah ada pemaparan dari mudir dan juga dari para sartis. Luar biasa ini ya. Jadi ada istilah fikih, kemudian visi ikro ya, Islami, Qurani, religius dan akhlakul karimah. Yang kemudian ada satu lagi budaya tadi saya lupa namanya.
kemudian isi kelas ini luar biasa Ustaz. Ini jalankan semuanya luar biasa. Tapi saya menitipkan anak di sini tidak membuat satu asal jangan jadi orang bodoh saja. Jangan jadi orang bodoh. Karena kakek saya pesan sekolahnya di mana saja asal jangan jadi orang bodoh. Jadi disinilah saya rasa tempat yang cocok untuk dalam mutazam. Karena tadi juga ada program TTQ, tahsin tahfiz Quran. Cuma saya minta usul itu ke pengelola makanan. Mungkin anak-anak sering-sering itu diingatkan untuk tajwid dunia menurut saya. Karena menuntut ilmu kalau niatnya bukan karena Allah maka sia-sia. Karena di hadis itu ada 3 golongan yang tidak ada itu sia-sia karena niatnya salah. Gitu. Termasuk yang niat menghafal Quran. Karena kata Rasulullah 14 tahun yang lalu, aksaruna bi ummati qurra'ul hafidh luar biasa terlihat dia. Jadi saya mohon dengan program saya ini mungkin anak-anak diingatkan untuk ya tasbihnya karena Allah imanan wa ihtisaban. Itu saya jadi saya itu kemudian saya misalnya santrinya adalah anak-anak yang beruntung. Dia beruntung sekali karena dia keluar dari rumah itu sudah bisa bilang hatta yang sehingga dia pulang rumah. Dia itu bisa bilang. Yang kemudian selama perjalanan dari rumah mereka kenal dia. Kemudian Allah permudah jalan dia untuk ke surga, luar biasa. Apalagi kalau sampai di pondok ditambah anak-anak sunnah yang pahalanya luar biasa. Mungkin setelah pada subuh, mungkin setengah sekali atau sebulan sekali, anak-anak nggak boleh keluar masjid dulu sampai isya. Kemudian mereka sholat 2 rakaat, maka pahalanya ada sempurna seperti pahala haji dan umroh. Jadi kalau ini dilakukan karena adalah kata Rasulullah sebaik-baik usaha sendiri. Dan anak itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua. Otomatis orang tua itu dapat, insya Allah. Jadi saya mohon pengelola al-mutazam yang menjalankan hal-hal yang sunnah gitu ya. Jadi kami menitipkan anak di sini pun kebanjiran pahala juga dari apa yang dilakukan oleh anak kami yang ada di pondok ini. Itu saja. Jadi saya mohon maaf Ustaz. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Karena ini dadakan juga emosi di tahunnya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata saya itu ada murni dari saya sendiri. Jadi kurang lebih itu yang saya sampaikan. Saya titip anak saya kepada Mudir Mahad, Kiai Haji Abdul Rashid. Saya kalau tidak Abdul Rashid, mungkin Abdul Rashid Abdul Syafi di Jakarta. Ini terus ini kembali. Jadi kurang lebih itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang secara simbolis saja, ya, bukan menyerahkan. Ini simbolis. Sesungguhnya dari awal semuanya sudah menyampaikan, menitipkan secara pribadi, secara langsung, ada juga yang tidak langsung menyampaikan kepada kami untuk memberikan putra-putranya di pondok pesantren Darul Mutazam juga. Ini sekedar simbolis bahwa kami atas nama seluruh sivitas akademika pondok pesantren Darul Mutazam juga dari mulai pimpinan pesantren, seluruh guru, wali asrama, security, bagian lingkungan hidup, bagian dapur, bagian laundry yang nanti akan terlibat dalam pengelolaan pendidikan dan pembinaan santri dengan penuh keikhlasan menerima amanah ini, dan mohon juga jangan terputus doa-doa dari Bapak Ibu semua di rumah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam rangka mendidik dan membina putra-putra kita menjadi anak yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang berhamdulillah Allah SWT, mari kita timurkan hati di hadapan Allah SWT untuk senantiasa memohon untuk mengalir kepada Allah untuk dikabulkan, untuk sampai waktu yang kita inginkan kepada Allah. Dan juga kita berdoa tentunya sebagai orang tua yang baik dan mengharapkan putra-putranya juga menjadi baik dan soleh. Amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala sayyidina wa ashabi sayyidina rasulillah ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang bagi lillahi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat innaka sami'un qarib wa qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa ta'abbudana wa ta'abbudana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة يوم المغفرة والرحمة. اللهم هون لنا في سفرك ونجاة من النار وعافية الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأستاذنا وأمور أولادنا وأمور كتابنا يا الله. Amin. Madama bis-samawati wal ardh. Rabbana la tu'akhidhna in nasina rabbana wa'afina isra Muhammad bi qulina. Rabbana wa tahmilna ma la taqata lana bi Muhammadin fa lana fansana wa kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Acara telah selesai kita laksanakan. Saya selaku Muslim mohon maaf apabila ada kurang lebih. Acara dibacakan di Bapak kita dan Bapak Ketua Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, oleh untuk kertasnya boleh dikumpulkan di batu tulis yang ada di depan dan nanti akan diterima. Baik, saya terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Adalah